Profesor Kiai Haji Priyatno yang barusan tadi menyampaikan khidmat ilmiahnya, sekaligus juga menjadi pemangku menakib pada malam hari ini. Semoga apapun hajat beliau beserta keluarga, Amin. juga hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan Amin. kemudahan dunia dan akhiratnya. Amin Amin. ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, tadi kita menyimak begitu dalamnya khidmat ilmiah yang beliau sampaikan, sehingga kalau kita renungi, yang kekal itu hanya Allah, sementara selain Allah hanya fata morgana, hanya sebuah cerita. Yang cerita itu akan berakhir seiring dengan selesainya kehidupan dia di dunia, cerita di dunia. Hanya orang-orang yang berjuang di jalan Allah, maka ceritanya akan abadi selamanya. Sebagaimana firman Allah, wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yarzukun. Dan janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhan yang mendapatkan rezeki. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Hadirin ikhwan wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita tentang 9 kemenangan malam hari ini, kemenangan yang ke-7, yaitu kejayaan agama dan negara. Pengesabah menyampaikan menagih ini dalam rangka merayakan 9 kemenangan. 9 kemenangan yang ke-7 yaitu kejayaan agama dan negara. Nah, kejayaan agama dan negara di sini maksudnya adalah sebuah ketetapan dan kepastian bagi pecinta kesucian jiwa, pengamal, pengaman, dan pelestari ajaran Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Mahasuri Al-Sinar PPKN, bahwa aktivitas amaliyahnya adalah untuk kejayaan agama dan negara. Kita tahu setiap bangsa tentu mendambakan kejayaan, kemakmuran, dan kedamaian. Dalam pandangan Islam, kejayaan sebuah negara tidak bisa dipisahkan dari pondasi keagamaan dan spiritualitas masyarakatnya. Hubungan timbal balik ini tergambar dengan sangat indah dalam Al-Quran. Salah satunya adalah dalam Quran surat Saba ayat 3 ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana di saba'im fi maskanihim ayah jannatani ay yamini wa simal. Kulu mir rizki rabbikum washkuru lahu. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur." Sungguh bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, nyaman, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang maha pengampun. Quran Surat Saba ayat 15. Pengesah Abah pernah menyampaikan bahwa negeri ini, maksudnya Indonesia, adalah negeri Sabah. Abah menyampaikan negeri Sabah ini, gitu. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah, dalam sejarah kisah peradaban dan kaum Sabah ini umumnya dibagi menjadi dua fase. Berdasarkan catatan sejarah dan literatur keagamaan, fase kemakmuran dan kejayaan. Ini fase pertama. Peradaban yang terletak di wilayah Yaman
berada di puncak kejayaan di bawah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh Ratu Bilqis ya, sekitar abad ke-10 hingga ke-9 sebelum Masehi. Jadi abad ke-10, 9 berarti sekitar 900 sampai 1000 tahun sebelum Masehi. Nah, mereka membangun bendungan Ma'rib atau bendungan Arim yang canggih untuk mengairi lahan pertanian yang sangat luas. Sehingga negeri tersebut dikenal subur, makmur, dan sejahtera. Fase yang kedua, itu fase kekupuran dan kehancuran negeri Sabak. Menginjak periode berikutnya, sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, kira-kira 3000 ya. 300 ya, 300 tahun sebelum Masehi, kondisi perekonomian memicu konflik politik dan membuat masyarakat Sabak menjadi sombong dan mengingkari nikmat Allah. Sehingga akibat keengganan mereka untuk bersyukur, Allah menghukum mereka dengan bencana alam berupa banjir besar yang disebut Sailul Arim. Bencana ini menghancurkan bendungan serta perkebunan yang menjadi sumber kehidupan mereka. Sehingga kaum Sabak tercerai-berai dan negeri tersebut hancur lebur. Nah, hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah, tentu pengusaha Sabah yang pada akhir-akhir ini sangat gencar untuk memproklamirkan ya, kejayaan agama dan negara ini, diantaranya adalah melestarikan simbol-simbol kenegaraan ya, seperti peci merah putih, Pancasila dimasukkan di dalam amaliyah ya. Karena pengesabah melihat ya, melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Seperti dicontohkan oleh beliau, masuk ruang khalwat beliau, dimatikan lampu, kemudian melihat keluar, semua tampak jelas. Sementara orang di luar tidak bisa melihat. Nah, begitulah beliau memandang negeri ini. Gitu. Ya. Kalau kita menarik pelajaran dari kisah negeri Sabak ini, setidaknya ada 3 pilar utama yang bisa kita ambil untuk membangun kejayaan agama dan sekaligus juga negara ya, dari ayat ini. Yang pertama adalah menjaga keseimbangan dunia dan akhirat. Nah, kita sudah tahu Botoriko kita ini adalah menjaga keseimbangan. Itu sabda pengusaha Hanom ke Abah Hos ya. Kaum Sabak dianugerahi tanah yang subur. Demikian juga dengan Indonesia ya. Dan hasil alam yang melimpah. Ya, digambarkan dengan 2 buah kebun ya, di kiri dan di kanan. Ya, sebelum saya lupa, pengesah Kiai Amin menjelaskan dalam khidmat ilmiahnya bahwa keheranan dari Prabowo, presiden kita, kok bisa Indonesia punya hutang terbesar ke Singapura. Kalau di Singapura itu negara yang tidak ada sumber daya. Mestinya dia berhutang ke kita. Ini menjadi perenungan bagi kita semua. Tentu ini ada yang kurang atau ada yang kurang pas atau belum sesuai ya pengelolaan sistem ekonomi di Indonesia, juga pembangunan SDM-nya gitu. Nah, jadi digambarkan ada 2 buah kebun ya. Seperti Indonesia, kekayaan alam yang melimpah ruah ya. Tanah yang luas, tongkat batu jadi tanaman, tongkat kayu jadi tanaman, kolamnya kolam susu, lautnya menghasilkan banyak kekayaan hasil laut, hutannya juga kaya hasil laut. Tetapi kenapa kekayaan itu tidak dinikmati oleh sebagian besar rakyat Indonesia? Itu. Ya, pertanyaan kita ini. Bahkan dinikmati oleh segelintir orang, pelaku-pelaku ekonomi kapitalis, ya, sehingga modalnya itu bukan modal, hasil keuntungannya, profitnya itu tidak tidak disimpan di Indonesia tapi keluar negeri. Jadi istilah Pak Prabowo itu bocor ya.
Itu. Ini kita kan dinabobokkan dengan lagu tongkat batu, tongkat kayu jadi tanaman, kolamnya kolam susu. Ya, bukan lautan tapi kolam susu. Jadi kita ini terlalu dinabobokkan. Ya. Sehingga kita menjadi lengah. Gitu ya. Seharusnya kita bisa menjadi negara yang besar. Ya, dengan kekayaan negara yang masyarakatnya pun sudah terbebas dari korupsi ya. Bukan masyarakat kita, pejabat-pejabat kita itu sangat menjijikkan ya. Ya, tanda kutip oknum dalam pejabat itu menjijikkan ya, karena mereka ternyata rakus dengan harta, rakus dengan kekayaan, hidup hedon ya, gitu. Nauzubillahi min dzalik. Jadi sampai kapan kita akan seperti itu? Nah, itu jadi perenungan bangsa dan negara. Makanya pengusaha menyampaikan tanah suci Indonesia merindungkan kaki-kaki bangsa Indonesia yang di kepalanya ada peci merah putih. Maksudnya nasionalis, patriotik, gitu, cinta terhadap agama dan negara itu. Jadi sekarang ini krisis kita, krisis krisis patriotik gitu terhadap negeri ya. Malah terjadinya tuh pengkhianatan terhadap negerinya sendiri itu. Nauzubillahimindzalik. Dan kita bersama dengan mursyid kita digugah atau dibangunkan, kita semua menyadari bahwa negeri kita ini adalah negeri yang subur gitu, dan sepatutnya kita di dalamnya bersyukur. Pengusaha menyampaikan tidak ada waktu lagi untuk kita untuk tidak bersyukur gitu. Nah, kejayaan ekonomi suatu negara adalah hal yang penting ya. Namun Islam mengajarkan agar nikmat tersebut tidak membuat manusia lalai. Agama hadir sebagai kompas agar kekayaan negara dikelola dengan jujur, adil, dan bebas dari korupsi. Sabda Abah Hanom Amaliyah Torikoh ini adalah untuk menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabgil fasada fil ar innallaha la yuhibbul yahu innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Sering sahabat menyampaikan. Ya, maka kembali saya pernah menyampaikan apa bedanya disempurnakan dengan agama dan dicukupkan nikmat. Ya, kalau dicukupkan nikmat itu tidak akan menjadi sempurna sebelum nikmat itu dimasuki oleh agama, yaitu memanfaatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan di dunia dan di akhirat, ya. Dibelanjakan di jalan Allah, membuat diri kita untuk beribadah kepada Allah. Maka itu nikmat itu menjadi sempurna. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Yang kedua adalah budaya bersyukur dan etos kerja. Nah, perintah dalam ayat tersebut, Quran Surat Saba 15, itu sangat jelas. Makanlah dan bersyukurlah. Ya, bersyukur dalam konteks bernegara bukan hanya secara ucapan lisan, melainkan manifestasi dari etos kerja yang tinggi. Makanya pengusaha Abah dulu pernah ada SMS, ya, apakah ada dosa yang tidak bisa dihapus kecuali dengan kerja keras? Kata pengusaha Abah, ada, yaitu malas itu. Ya. Jadi hanya ucapan di lisan gitu, tetapi malas dalam berbuat untuk kehidupan berbangsa dan bernegara itu, rakyatnya gitu. Itu tadi terlena gitu. Menjaga fasilitas publik ya, menjaga kelestarian alam,
contoh serta saling membantu antar sesama warga negara. Ketika masyarakatnya religius dan bersyukur, stabilitas sosial akan terjaga. Tuh. Pelajaran kita yang ketiga, meraih predikat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya. Puncak kejayaan sebuah negara adalah ketika negeri tersebut menjadi tempat yang aman, makmur, dan nyaman. Baldatun thayyibatun. Serta kehidupan masyarakatnya dinaungi oleh ridho dan ampunan Allah Rabbun Ghafur. Hadirin ikhwan wal rahimakumullah, ketaatan kepada agama akan melahirkan warga negara yang berintegritas. Ya, kalau jabatan-jabatan kunci di negeri ini dipegang orang yang tidak beriman, masya Allah, ya tentu akan berlomba-lomba, bukan pastabakul khairat, ya bukan berlomba-lomba untuk meraih eh, pahala di akhirat, tapi berlomba-lomba mumpung gua berkuasa nih, gitu. Dibuka semua keran segala, ditumpuk, disimpan, gitu ya. Ya, dikiranya itu akan dibawa mati, gitu. Itulah perilaku-perilaku penguasa-penguasa zaman dulu. Bahkan emasnya pun dimasukkan dalam kuburnya, gitu. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita dijauhkan semua dari hal-hal yang demikian. Kecintaan kepada dunia yang berlebihan, gitu. Sehingga kita melupakan Allah. Nah, pemimpin yang amanah, ya, dan masyarakat yang harmonis. Nah, sebetulnya hal ini sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ya. Undang-Undang Dasar itu menjadi apa namanya itu konstitusi bagi kita bangsa Indonesia, ya. Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara, ya. Makanya Abah menyampaikan Pancasila bukan agama, tapi dari agama. Tuh. Sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara di negara kesatuan Republik Indonesia. Sebaliknya, kemajuan materi ya tanpa dibarengi pondasi iman hanya akan membawa pada kehancuran. Kehancuran apa? Kehancuran moral. Sebagaimana akhir dari kisah kaum Saba ketika mereka mulai berpaling dari rasa syukur atas nikmat yang telah mereka terima oleh Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sekarang ini dunia dipertontonkan kepada kita di mana orang yang merasa kuat ya berlaku sewenang-wenang dan semata-mata tidak ada sama sekali untuk mengajak kepada agama, tapi justru bagaimana supaya dunianya jaya itu. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin ikhwan wal rahimakumullah. Kesimpulannya di dalam tanbih ya tertuang jelas ajaran untuk taat kepada peraturan agama dan negara. Kejayaan agama dan negara bukanlah dua hal yang bertentangan, melainkan dua sisi mata uang yang saling menguatkan. Sehingga dengan menjadi hamba yang taat dan bersyukur melalui tuntunan amalia TKN, Mahat Surya Layasin Laras PPKN, maka kita ikhwan pecinta kesucian jiwa, pengamal pelestari ajaran TKN, Mahat Surya Layasin Laras PPKN telah sedang dan akan selalu berkontribusi langsung dalam membangun bangsa Indonesia yang kuat, maju dan sejahtera. Menjadi pilar yang kokoh ya, dalam mempertahankan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hadirin ikhwan wal rahimakumullah, kenapa sekarang pengusaha Abah begitu mendukung ya pemerintahan yang sekarang ya. Memang ajaran kita taat agama dan negara, tapi memang kalau kita selami lebih jauh ya saat ini sedang terjadi pergeseran sistem ekonomi saudara di bangsa Indonesia ini ya sekarang ini dari sistem kapitalis di mana modal itu dikuasai oleh orang perorangan ya orang yang mempunyai kekuatan finansial dia akan menguasai sehingga
sepertinya negara ini akan dikuasai oleh oligarki gitu ya. Siapa yang punya modal kuat dia akan menjadi pemimpin gitu dengan kampanye yang apa namanya tuh jor-joran gitu ya. Nah, ini sedang oleh pemerintahan yang sekarang ini coba dikembalikan sistem ekonomi itu menjadi sistem ekonomi Pancasila. Ya. Kita tahu di dunia ini ada beberapa sistem ekonomi ya, kapitalis berarti itu adalah semua diserahkan kepada pasar. Itu kalau dalam teori ekonomi itu disebutnya teori Adam Smith. Ya. Hanya pasar yang mengatur, tetapi itu ada kelemahannya. Ketika pasar yang mengatur ya, maksudnya itu kalau pasar mengatur tingginya permintaan akan membuat tingginya harga. Nah, kalau kalau terjadi itu di kebutuhan pokok, begitu tinggi yang permintaan, tingginya harga, itu akan akan membunuh ya, tanda kutip gitu ya, orang-orang yang tidak mampu membeli, ya orang-orang yang tidak punya daya beli, ya miskin kaya kaya gitu. Nah, maka disitulah negara hadir, ya. Hadirnya negara, kalau misalkan sistem itu dikuasai semua oleh negara, maka itu sistem menjadi sosialis komunis gitu ya. Tetapi Pancasila jalan tengah ya, sesuai dengan apa nama agama Islam adalah agama apa namanya umat yang di tengah gitu. Maka sistem ekonomi Pancasila adalah di tengah, tidak mengatur mutlak semua ekonomi, instrumen ekonomi, tetapi yang penting-penting itu diatur oleh negara gitu. Tetapi juga memberi ruang kepada swasta perorangan untuk membangun bangsa gitu dengan modal yang dia miliki gitu. Jadi keseimbangan, kembali ke keseimbangan. Seperti sekarang ya, kita baru kemarin disahkan undang-undang tentang apa namanya itu pusat finansial internasional Indonesia itu ya. Jadi maksudnya itu akan menjaring investasi ya dan akan menyaingi yang ada yang ada di ASEAN, di Singapura gitu ya. Jadi itu salah satu contohnya gitu. Jadi sekarang ini dipanggil orang-orang yang punya jiwa patriotisme pada bangsa dan negara, konglomerat yang punya modal ya, yang besar. Yuk kita bangun negara, diajak bareng-bareng untuk membangun negara, bukan semata-mata untuk menguruk keuntungan pribadi, kelompok dan golongan, tapi untuk bangsa dan negara, untuk rakyat. Jadi ini dalam rangka mewujudkan ya undang apa namanya itu cita-cita bangsa Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Sistem ekonomi Indonesia ini diatur sebenarnya di dalam pasal pasal 33 ya, ayat 2 itu diatur sistem ekonomi bahwa ekonomi Indonesia itu adalah untuk uh, hajat orang banyak itu diatur atau dikuasai oleh negara untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan kemakmuran rakyat gitu. Nah, dalam rangka ini makanya kita harus bisa memahami, saya memahami oh kenapa pengusaha Abah begitu uh, mensupport ya pemerintahan yang sekarang, karena memang itu dasar dari ajaran kita, agama dan negara, dan Abah melihat yang tidak kita lihat. Bagi kita hanya ikut saja, percaya, yakin, dan ikut saja. Dan kita akan, kalau ikut pengusaha Abah, kita akan dapat dua, dunia dan akhirat. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Semoga nama manfaat gunanya buat kita semua. Uh, dengan berkah karomah guru agung kita akan selalu dan selalu mengamankan, melestarikan ajaran Pendirian Naksabandia Surya Sina PPKM Istiqomah. Kalau bahasa Pak Prof. Priyatno Istiqomah bersama dengan silsilah ke-38. Yang dapat saya sampaikan, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.